Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami sejak dalam kekekalan dan untuk menggenapkan rencana keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Tetapi Yesus sungguh menjalankan kehidupan yang taat dengan sempurna sampai menuntaskan misi penyelamatan, misi Allah dengan rela naik ke atas kayu salib, mati dan dikuburkan, bangkit dan mengalahkan kuasa maut, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang menerima kesaksian Roh Kudus akan karya keselamatan yang telah dikerjakannya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk Alkitab yang tertulis, yang daripadanya kami boleh belajar kebenaran. Bahkan dari Alkitab kami menemukan 7 perkataan salib. Ketika anak Allah naik ke atas kayu salib, Alkitab menuliskan sehingga kami mengetahui 7 perkataan salib ini. Bapak di surga, bawalah kami mendekat kepadamu. Biarlah kami boleh menikmati keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu yang Kau pertontonkan, yang Kau demonstrasikan di atas kayu salib melalui kematian Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan minggu-minggu ke depan ini, di mana kami akan mempelajari bersama-sama 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang teragung yang pernah ada dalam dunia ini. Tenangkanlah hati kami, dan bawalah kami melihat kepada Kristus yang tersalib. Pimpin dan sertai pembahasan kami pada malam hari ini. Ialah Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi kita. Saya mengambil dari buku Patong, tetapi juga dari komentar-komentar yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dari Patong, ya itu sangat menginspirasi, tetapi pembahasan ini akan lebih luas lagi. Buku ini dimulai dengan dengan tulisan Patong ya, karena buku ini disarikan dari Speak sebenarnya, dari Seminar Pembinaan Iman Kristen. Ucapan apakah yang keluar dari mulut Yesus Kristus ketika terpaku di atas kayu salib? Bapak Ibu, ketika orang disalibkan, maka mereka akan menuangkan, mengucapkan kata-kata cacian, makian, kemarahan, kutukan, karena mengingat beberapa jam kemudian mereka akan meninggalkan dunia ini. Maka mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan rasa sakit, meradang, menuju kematian, mereka akan menunjukkan kemarahan dari atas kayu salib. Dan itulah menunjukkan siapa yang sedang naik ke atas kayu salib. Seluruh isi hatinya akan ditumpahkan di sana. Nah, berbeda Bapak Ibu dalam sejarah dunia, dalam sejarah bangsa-bangsa yang menerapkan penghukuman salib terhadap orang-orang jahat. Ketika tentara Romawi menaikkan anak Allah ke atas kayu salib. Sebenarnya kepala guru-guru agama Yahudi, ya pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam-imam, mereka sebenarnya meminjam tangan para tentara Romawi. Mereka mendengarkan dan menyaksikan yang keluar dari mulut anak Allah ketika naik ke atas kayu salib. Bukan caci maki, bukan dendam, bukan kutukan, bukan tangisan, atau minta belas kasihan, ataupun jeritan kesakitan yang menyayat. Tentu saja seharusnya para tentara itu
Bukan hanya pada waktu Yesus mengucapkan 7 perkataan salib ini, mereka melihat orang ini berbeda. Mereka yang menangkap Tuhan Yesus dari Taman Getsemani. Mereka menyaksikan telinga Malkus dipotong oleh Petrus. Mereka menyaksikan Yesus menempelkannya kembali. Mereka juga mengalami ketika Yesus mengatakan, siapakah engkau cari? Ketika mereka mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Ketika Yesus berkata, akulah dia. Mereka semua terlempar ke belakang. Hanya Yesus berkata, akulah dia. Seharusnya melihat hal itu, mereka sudah bisa menemukan bahwa Yesus bukanlah penjahat yang harus ditangkap, diborgol, dicambuk, bahkan sampai disalibkan. Dan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa dia bukan penjahat. Dia adalah anak Allah. Dan sebagaimana anak Allah, pada saat 3,5 tahun Yesus melayani, dia juga berbicara, mengajar kebenaran, berkhotbah, sampai matinya naik ke atas kayu salib. 7 perkataan salib itu adalah khotbah Yesus menuju kematian. Alkitab mencatat 7 perkataan salib. Kalimat yang sangat agung keluar dari seorang yang disalibkan, yang meradang dalam kesakitan. Satu-satunya orang yang dinaikkan ke atas kayu salib mengucapkan 7 perkataan salib yang agung. Itu sebabnya di dalam Injil dituliskan bahwa kepala pasukan daripada tentara Romawi mengatakan bahwa orang ini bukan orang biasa. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat orang-orang yang ada di sana mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, iya. Tapi mereka dikatakan mereka mengolok-olok. Nah, 7 perkataan salib yang diucapkan tulis di atas kayu salib. Yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Yang ketiga, Ibu, lihatlah anakmu. Lihatlah ibumu. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai atau sudah genap. Selesailah sudah. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Malam ini kita akan membahas perkataan yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mari kita membuka bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-23. Ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Bapak Ibu perhatikan ya, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga?
tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita ini memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Taman Firdaus. Tuh, minggu depan kita akan membahas ayat yang ke-43. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalimat Yesus yang pertama adalah doa. Ya, Matthew Henry, penafsir Alkitab, mengatakan kalimat, ya Bapa ampunilah mereka. Ini adalah doa Yesus Kristus bagi para musuh-musuhnya. Doa Tuhan Yesus bagi para musuh Injil, musuh kerajaan Allah. Dan 7 perkataan salib yang luar biasa yang diucapkan Kristus setelah ia dipakukan di atas kayu salib dan sebelum ia mati. Salah satu alasan mengapa dia harus mati di kayu salib adalah supaya ia dapat terus berkhotbah sampai akhir hayatnya. Sehingga ia bisa memuliakan Bapanya dan membangun iman mereka yang ada di sekelilingnya. Nah Bapak Ibu, Yesus menjadi teladan bagi kita. Seluruh hidupnya adalah hidup yang menyatakan ketaatan kepada Allah Bapa. Seluruh hidupnya adalah kebenaran yang dipertontonkan. Alkitab mencatat hidup Yesus Kristus 33,5 tahun adalah hidup yang menyatakan ketaatan secara sempurna kepada firman Tuhan. Sampai Yesus naik ke atas kayu salib, dia menyatakan ketaatannya kepada Allah Bapa. Pada waktu malam sebelum dia ditangkap, Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bapa, sekiranya engkau berkenan, ambillah cawan ini. Tetapi kalimat itu ditutup. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ketika kita mentaati kehendak Allah, mentaati pimpinan roh untuk melaksanakan kehendak Allah, sering sekali kehidupan itu menjadi sulit. Dalam kehidupan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Hidup yang sepenuhnya menjalankan kehendak Bapanya. Bukan kehidupan yang mudah. Ketaatannya adalah ketaatan yang membawanya naik ke atas kayu salib. Rela. Yesus tahu dia harus naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Petrus di dalam makan malam yang terakhir, enyahlah engkau iblis. Karena Petrus mengatakan, engkau tidak akan ditangkap, engkau tidak akan disalibkan. Tetapi Yesus tahu, waktunya sudah tiba. Dia harus menggenapkan rencana keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah Bapa dalam kekekalan. Yesus satu-satunya manusia tahu, dia lahir untuk mati. Ia mengucapkan doa ini segera setelah dia dipakukan di atas kayu salib. Dia melihat orang-orang yang mengolok-oloknya, para prajurit, orang-orang yang datang ke sana untuk menontonnya, para penjahat yang ada di kanan dan kirinya. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Seharusnya orang yang di atas kayu salib, seharusnya, umumnya, kalimat yang keluar adalah caci maki, kemarahan, mempertontonkan isi hati mereka. Dan anak Allah ketika naik ke atas kayu salib, benar, salib itu adalah mempertontonkan kasih Allah, mempertontonkan keadilan Allah. Dan kalimat Yesus di atas kayu salib ini juga mempertontonkan siapa Yesus sesungguhnya. Ketika Yesus pada malam hari ditangkap, diadili, 6 kali dia diadili, dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak tidur sepanjang malam. Dan dikatakan, tertulis dalam Alkitab, Yesus tidak membuka mulut sama sekali. Seperti seekor domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Tidak membuka mulut.
Tetapi di atas kayu salib, Yesus mempertontonkan untuk apa dia datang ke dalam dunia. Untuk apa dia naik ke atas kayu salib. Sekalipun dia naik ke atas kayu salib karena tangan orang-orang yang jahat. Karena tangan orang-orang musuh Injil, musuh kerajaan Allah. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, mari kita berdoa dari perkataan yang pertama ini. Mari kita berdoa dari Yesus Kristus. Mari kita mengkoreksi kualitas hidup kita. Menjadi seorang Kristen berarti seorang yang dikatakan kita harus meniru semakin serupa dengan Kristus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, hidup dengan sempurna. Manusia yang sempurna satu-satunya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus adalah teladan kita yang sempurna. Yang pertama, doa Tuhan Yesus, perkataan yang pertama itu adalah doa Tuhan Yesus berisi sebuah permintaan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalimat ini adalah Yesus berdoa untuk para perampok seperti yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Manusia berdosa adalah pemberontak terhadap Allah. Dan Yesus berdoa untuk kita. Berdoa untuk semua manusia berdosa. Dan ketika Yesus berdoa, yang dituliskan di dalam Yohanes 17, Yesus berdoa syafaat untuk para orang kudus. Untuk murid-muridnya. Untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Agar Allah Bapa menjagai mereka, menjagai kita. Yesus berdoa untuk para murid, untuk semua orang percaya sepanjang zaman, untuk kawanan domba Allah. Di dalam Lukas pasal 23 yang kita baca, Yesus berdoa di atas kayu salib untuk orang-orang berdosa yang tidak layak dan tidak pantas mendapat belas kasihan Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan itu merupakan kalimat perantara yang menerangkan maksud dan makna kematian Kristus. Maksud dan makna kematiannya di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Bukan hanya orang-orang ini yang hadir di bawah salib, yang telah mengolok-olok dia, yang telah menista dia. Tetapi doa ini juga untuk semua orang yang bertobat dan percaya kepada Injil, kepada peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus berdoa dari atas kayu salib. Untuk semua umat pilihan, ya Bapa, ampunilah mereka. Pengampunan diberikan hanya dengan syarat kalimat Tuhan Yesus berikut ini. Bapa, aku menderita dan mati supaya orang-orang berdosa yang malang ini dapat diampuni. Hanya satu syarat untuk pengampunan itu. Yesus harus mati. Yesus harus menderita. Karena upah dosa ialah maut. Dan seluruh konsekuensi dosa adalah penderitaan. Yesus menanggungnya bagi kita. Yesus menanggungnya menggantikan kita. Mari kita memperhatikan berikut ini. Yang pertama, hal yang luar biasa
yang dibayarkan dan diperoleh dengan susah payah oleh Kristus melalui kematiannya adalah pengampunan dosa bagi kita. Bagi semua orang yang percaya sepanjang zaman, Yesus memperolehnya dengan susah payah melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Minggu-minggu ke depan kita akan belajar perkataan yang ke-6. Tetelestai. Sudah genap, selesailah sudah. Semua hutang dosa kita telah dibayar lunas. Dibayar dengan darahnya yang tercurah. Tidak tersisa hutang dosa kita, hutang keadilan kita kepada Allah Bapa. Mari kita memikirkan akan hal ini. Minggu-minggu menjelang Jumat Agung di tahun 2022. Kita dibawa masuk kepada perenungan Via Dolorosa. Perjalanan kesengsaraan menuju Bukit Golgota. Bagaimana Allah mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bagaimana Allah anak mengasihi kita, Dia rela memikul salib, Dia rela menderita. Berjalan Via Dolorosa sampai ke atas kayu salib. Dia rela tangannya dipaku di atas kayu salib. Karena hanya dengan Dia mati, Dia menderita dan mati, kita mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Yang kedua, inilah mengapa Kristus berdoa bagi kita orang yang bertobat dan percaya kepada apa yang dilakukannya. Darahnya berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib. Dan darah itu yang kemudian mengubah dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Inilah perjanjian memperbaharui menjadi perjanjian anugerah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka telah menghancurkan perjanjian kerja. Mereka telah mengambil buah dan memakan, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Di pasal yang kedua, Allah memberikan perjanjian itu. Di pasal yang ketiga, Allah langsung memberikan perjanjian hidup. Keturunan perempuan akan, perjanjian anugerah, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular. Dan Yesus Kristus, ribuan tahun kemudian, Yesus Kristus datang. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala keturunan seular. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, iblis berpikir dia menang. Ketika di Taman Getsemani, di Taman Eden, iblis mundur. Ketika di Taman Getsemani, iblis menuduh lagi Tuhan Yesus. Dan Yesus ditangkap di sana. Dan iblis menyaksikan bahwa misi keselamatan itu akan gagal. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, dia berpikir, inilah detik-detik di kemenangannya. Tapi iblis tidak tahu bahwa kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kuasa dosa, kuasa kematian itu sendiri. Ketika darah Yesus dicurahkan, itulah harga yang membayar seluruh hutang keadilan, hutang dosa kita. Dan semua dibayar lunas. Yang ketiga, orang paling berdosa sekalipun dapat mengharapkan belas kasihan melalui Kristus jika mereka bertobat. Orang yang paling berdosa, tidak ada orang yang berdosa, yang paling berdosa, yang tidak dapat diampuni dosanya. Kecuali orang itu menghujat Roh Kudus, menolak kesaksian Roh Kudus,
akan karya Kristus di atas kayu salib. Menolak percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu adalah satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa yang lain, dosa yang paling besar, semua dapat diampuni melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sekalipun mereka itu yang menganiaya dan membunuh Yesus, yang saat itu ada di bawah kayu salib, Yesus tetap berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Yesus berdoa untuk penjahat di kanan kirinya. Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, kalimat Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Selain daripada permintaan, yang kedua adalah pembelaan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab jika mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan dia. Sokrates berkata, kalau seseorang tahu, dia tidak akan berbuat jahat. Kalau seseorang berbuat jahat, adalah karena ia tidak memiliki pengetahuan yang sungguh-sungguh. Ini adalah kalimat seorang filsuf. Kalau seseorang tahu, ia tidak akan berbuat jahat. Kalau seseorang berbuat jahat, adalah karena dia tidak memiliki pengetahuan yang sungguh-sungguh. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa perbedaan Sokrates dengan Kristus dalam kalimat ini? Kristus pada saat mengatakan kalimat ini, ia sedang dipaku di atas kayu salib mengalirkan darahnya bagi orang yang didoakannya. Ini adalah kalimat doa yang dinaikkan Yesus di atas kayu salib. Sedangkan Sokrates, mungkin dia sedang duduk dengan santai di kursi mejanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah titik akhir. Kalau iblis berpikir dia menang, iblis salah total. Karena kematian Kristus bukanlah titik akhir. Kematian pemimpin-pemimpin agama adalah titik akhir dari segala pekerjaan mereka. Demikian juga kematian kita. Akan tetapi kematian kita setelah kematian Kristus adalah kematian karena upah dosa. Daging kita ini harus kembali ke tanah. Tetapi kematian kita pun bukan titik akhir. Kematian kita adalah kematian supaya nanti ketika Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam langit dan bumi baru. Jadi bukan mati untuk nihil, tapi mati untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali, untuk menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Kita sudah belajar dalam buku Katekismus manfaat kematian Kristus bagi orang percaya pada saat kita mati. Kematian orang percaya tidak lagi kematian yang memisahkan kita dari Tuhan. Kematian itu hanya sementara. Karena kita diciptakan dari debu tanah, maka kita kembali kepada debu tanah. Tapi itu adalah kematian untuk menanti Yesus datang kembali. Maka kita akan ditegakkan, dibangkitkan. Dan roh kita yang sudah bersama dengan Yesus Kristus akan disatukan. Dan kita akan diberikan hidup yang kekal. Kematian Kristus bukan akhir, melainkan menggenapi misi keselamatan yang telah direncanakan Allah Bapa dalam kekekalan. Dengan Kristus mati, maka kuasa kematian itu dikalahkan. Karena Kristus bukan mati untuk selama-lamanya, karena Kristus adalah Allah dan manusia. Maka pada hari ketiga dia bangkit. Dan Yesus satu-satunya manusia yang sudah bangkit
memberikan satu pengharapan kepada kita sekarang. Seperti apa kita nanti pada waktu bangkit. Kita sudah melihat melalui Alkitab yang memberikan gambaran kepada kita. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak ada lagi kuasa dosa di dalamnya. Kalau saat ini, tubuh kita ini yang sudah dilahir barukan, masih ada kuasa dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ada satu kuasa yang tarik-menarik di dalam diriku. Aku tahu apa itu yang benar, dan aku ingin melakukan yang benar itu. Tetapi yang aku temukan ketika aku ingin melakukan yang benar, yang aku temukan adalah aku melakukan yang jahat, aku melakukan yang salah. Tetapi nanti setelah kita menghidupi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, seluruh akar dosa itu sudah dicabut. Kuasa iblis sudah dihancurkan. Dan kita akan masuk ke dalam kehidupan yang tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi kuasa dosa. Oleh karena itu tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa mengingini milik orang lain, tidak ada lagi dosa. Dan itulah kehidupan yang kita impikan. Kehidupan yang sempurna, hati yang sungguh tertuju, terpusat hanya kepada Allah. Yesus bukan memohon pengampunan yang tanpa pengorbanan. Bukan pengampunan yang sifatnya otomatis, dan juga bukan pengampunan bersifat universal. Yesus memohon pengampunan kepada Allah Bapa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ketika darahnya tercurah, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bukan pengampunan yang otomatis. Yesus melalui satu proses penderitaan, diadili dengan tidak adil, dipermalukan, dipertontonkan. Dan pengampunan yang diminta oleh Yesus Kristus bukan bersifat universal, dalam arti bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dari segala bangsa, dari segala suku bangsa, dari sepanjang zaman. Pengampunan hanya melalui Yesus Kristus yang mengalirkan darah, berkorban mati untuk Anda dan saya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya mendengar dari YouTube, ya, channel daripada Christian Prince. Itu adalah sambungan telepon seorang laki-laki dari Indonesia, sambung, ya, berbicara, berdialog dengan Christian Prince. Dimulai dengan kalimat, Christian Prince, mengapa Anda mengolok-olok agama Islam? Mengolok-olok Muhammad, mengolok-olok agama saya, mengolok-olok agama keluarga saya, mengolok-olok agama masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia. Christian Prince mengatakan, sorry, maaf, saya tidak mengolok-olok. Saya sedang menyatakan kebenaran. Lalu disambung lagi, apa maksud Anda dengan kebenaran? Kebenaran yang mana? Lalu Christian Prince menjelaskan, siapa Muhammad? Bagaimana? Lalu ajaran-ajaran bagaimana Muhammad menerima wahyu. Dan ketika Christian Prince menjelaskan, laki-laki dari Indonesia itu tertawa, tetapi dia juga bertanya, dari mana Anda tahu? Lalu Christian Prince menunjukkan bahasa Arab, lalu tafsirannya, dan berulang-ulang. Pada akhirnya pembicaraan itu
sampai kepada Christian Prince meyakinkan orang itu. Mengatakan, Anda sudah melihat agama Anda adalah agama palsu. Sekarang dengarkan. Sangat mengagumkan Bapak Ibu. Jadi dia menjawab dulu pertanyaan daripada orang ini, pemuda ini. Dia tidak mencampur baur dengan Injil. Clear, sudah clear. Pertanyaan dia dijawab, sudah clear, masalah diselesaikan. Baru dikatakan, sekarang dengarkan. Injil diberitakan Bapak Ibu. Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia uraikan, tidak terlalu lama. Pembicaraan itu ditutup dengan berita Injil. Tapi Injil yang sejati. Membicarakan tentang apa yang sudah terjadi. Dan ditutup dengan meminta komitmen. Maukah Anda meninggalkan agamamu dan percaya kepada Yesus Kristus? Lalu orang ini mengatakan, tapi saya Islam. Keluarga saya Islam. Bagaimana mungkin saya meninggalkan agama saya? Christian Prince mengatakan, dengarkan. Kalau ada satu tempat yang gelap, tempat yang gelap itu membutuhkan terang. Anda tangkap poinnya? Wah, saya rasa situ Roh Kudus bekerja ya. Roh Kudus bekerja dalam dialog itu sampai kepada di-leading kepada Injil, sampai kepada komitmen. Lalu dikatakan, I get the point. Saya tangkap. Kegelapan harus diterangi. Yes, kata Christian Prince. Kalau Anda tidak mau menerima terang, siapa yang akan membawa terang kepada keluarga Anda? Ditantang lagi, maukah Anda meninggalkan agama palsumu dan masuk kepada agama yang sejati? Dia mau, Bapak Ibu. Saya mau. Itu luar biasa. Injil, kita sudah belajar dalam kitab Roma ya. Injil itu adalah tentang siapa, bukan tentang apa. Yaitu tentang Allah yang menjadi manusia. Tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Bukan karena menanggung dosanya, tapi menggenapkan rencana keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya sepanjang zaman. Ketika saya mendengarkan itu, saya dibawa lagi kepada satu rasa kagum bahwa Allah kita, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang benar, satu-satunya Allah. Bagaimana dalam percakapan itu ya, saya merasakan pikiran yang gelap menjadi terang, mata yang buta, mata rohani terbuka, dicelikkan, telinga yang tuli dibuka, dapat mendengar, hati yang keras diganti menjadi hati yang lembut. Begitu smooth saya mau. Lalu kemudian Bapak Ibu, dikatakan, apakah Anda mau mengatakan sesuatu? Setelah pembicaraan itu diputus ya, orang ini mengatakan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang memberikan link Anda. Jadi Bapak Ibu kita melihat, ada temannya yang memberikan link YouTube-nya daripada Christian Prince. Lalu dia dengar, berulang-ulang dia dengar. Kemudian dia membaca Alkitab, dan dalam pembicaraan dengan Christian Prince, dia juga bertanya tentang beberapa isi Alkitab. Dan Christian Prince menjelaskan. Sampai dikatakan, saya mengerti sekarang. Saya mengerti. Dan Bapak Ibu, hanya memberikan link YouTube. Maka mari kita memikirkan dan mari kita meluangkan waktu. Kabar baik ini kita beritakan. Ini di tengah-tengah COVID. Dan dia tidak bertemu dengan temannya, hanya memberikan link. Mari kita berdoa apa yang bisa kita lakukan. Terhadap banyak orang. Terhadap teman-teman kita. Perhatikan. Yang pertama, orang yang menyelipkan Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menjelek-jelekan agama, tidak tahu apa yang mereka katakan. Dan hal itu terjadi karena mereka memang tidak bersedia mengetahuinya.
laki-laki ini tadi, laki-laki yang dari Indonesia, calling khusus dengan Christian Prince. Karena dia mau bersedia mengetahui antara Islam dan Kristen. Setelah dia mendengarkan link daripada Christian Prince, dia juga membaca Alkitab, mengcomparing. Tetapi orang yang menyelipkan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka memang tidak bersedia mengetahuinya. Bukankah mereka sudah melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Itu sebabnya Nikodemus datang menghadap Tuhan. Mengatakan, "Guru, saya tahu engkau disertai oleh Tuhan." Tetapi para guru-guru agama Yahudi yang lain, mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau mencari tahu. Maka Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya berdiam diri ketika kita belum mengetahui. Mari kita mencari tahu. Minta maaf, mohon di-mute, bantu di-mute supaya tidak mengganggu suara-suara ya. Terdapat ketidaktahuan yang boleh dikatakan bisa mengurangi tingkat kesalahan sebuah dosa, yaitu kebodohan yang diakibatkan kurangnya sarana pengetahuan atau kemampuan untuk menerima pengarahan karena kurangnya pendidikan atau kelalaian. Sekarang ini ada banyak sumber untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Tentu saja kita tidak boleh memutlakkan, ya, misalnya pengetahuan dari Google, itu bukan pengetahuan mutlak. Bahkan ilmu-ilmu, ya, ilmu pengetahuan yang kita pelajari pun, disiplin ilmu apa yang Bapak Ibu ampuh, itu bukan pengetahuan yang mutlak. Semua itu relatif. Tapi itu bukan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak satu-satunya adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Allah yang menghembuskannya kepada para penulis, Allah Roh Kudus. Nah, tidak lama kemudian Bapak Ibu, doa Kristus ini terjawab. Sebab banyak dari antara mereka yang ikut terlibat dalam kematian Kristus kemudian bertobat setelah mendengarkan khotbah Petrus. Ya, jadi Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit, 40 hari menempatkan diri, 10 hari Roh Kudus turun, 50 hari setelah kebangkitan. Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu jumlah yang banyak. Tetapi pada saat Yesus disalibkan, minggu depan kita akan mempelajari seri yang kedua. Seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia pun sudah mendapatkan manfaat kematian Kristus di atas kayu salib. Kepala tentara Romawi yang ada di bawah juga dinyatakan, dia menyatakan imannya, orang ini bukan orang biasa. Jadi doa Yesus, kalimat pertama dalam perkataan salib ini, Bapa dengar. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hal ini dicatat supaya menjadi teladan bagi kita juga. Yang pertama, kita harus memanggil Allah sebagai Bapa dalam setiap doa kita dan datang kepadanya dengan rasa hormat dan percaya layaknya seorang anak terhadap ayahnya. Di dalam doa kita selalu meminta Bapa. Karena ketika murid berkata kepada Yesus, Guru ajarilah kami berdoa. Yesus memberikan pola doa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jika hal ini sudah kita mengerti Bapak Ibu, maka marilah kita belajar berdoa seperti Yesus berdoa, Bapa. Pola doa yang diajarkan Yesus. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga. Ketika Yesus menaikkan doa di atas kayu salib, dia kembali menunjukkan bagaimana harus berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kedua, hal besar yang harus kita minta kepada Allah adalah pengampunan dosa. Baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Pengampunan dosa. Karena kita manusia berdosa.
Ketika Yesus meminta pengampunan dosa, bukan untuk dosanya, karena dia tidak berdosa. Yesus meminta pengampunan dosa bagi kita, bagi umat pilihan. Dan jika kita berdoa, kita harus minta pengampunan dosa atas dosa kita dan dosa orang lain. Itu sebabnya di dalam ibadah minggu selalu saja ada doa pengakuan dosa. Yang di mimbar maupun jemaat yang dipimpin beribadah sama-sama menyatakan pengakuan dosa. Karena baik yang memimpin maupun seluruh jemaat yang dipimpin adalah manusia berdosa. Tetapi ketika Yesus berdoa, dia berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dosa umat pilihan sepanjang zaman. Dosa orang-orang yang adalah musuh Injil. Sebelum diperdamaikan dengan Allah dengan iman kepada Kristus. Yang ketiga, kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita juga. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk musuh kita. Dan bagi mereka yang membenci dan menganiaya kita dengan tidak membesar-besarkan kesalahan mereka seperti yang seharusnya kita lakukan dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Semua orang di bawah salib itu adalah musuh Injil. Tetapi Yesus memandang mereka dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasihan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kondisi manusia berdosa, pikirannya gelap. Mata rohaninya buta. Itu sebabnya mereka tidak bisa melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka tidak bisa melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang percaya bukan melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi para pemimpin agama yang mendengki Yesus Kristus, mereka tidak dapat melihat. Kenapa? Mata rohani buta. Pikiran gelap. Telinga tuli. Dan hatinya keras membatu. Kita juga harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk meminta pengampunan bagi dosa-dosa yang telah mereka perbuat kepada kita, yaitu musuh-musuh kita. Suku tertentu, ya, ketika mereka ada konflik satu dengan lain, mereka diperdamaikan. Tapi 1 tahun kemudian, ada satu yang mati. Ketika dicari tahu, kenapa dia mati? Karena dibunuh oleh musuhnya yang 1 tahun sudah berdamai. Kenapa demikian? Bukankah sudah diperdamaikan? Diperdamaikan di depan kepala suku. Tetapi orang yang marah, yang merasa dirugikan oleh musuhnya itu, di dalam hatinya mengatakan, salah satu di antara kita harus masuk kubur. Kalau bukan kamu, saya. Maka sangat menakutkan Bapak Ibu. Perdamaian yang hanya diciptakan oleh manusia. Perdamaian itu tidak memperdamaikan kita dengan Tuhan. Perdamaian yang dibuat oleh manusia itu tetap menyimpan kesalahan orang lain. Tapi perdamaian dengan Tuhan, itu adalah perdamaian. Berdamai dengan Tuhan. Dan perdamaian dengan Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Kita dapat mengampuni orang lainnya. Lalu kita berdamai dengan orang lain. Kita bisa memperdamaikan orang lain dengan orang lain. Dan kemudian kita pun mau memperdamaikan orang lain dengan Tuhan. Inilah contoh yang diperagakan Kristus sendiri sesuai dengan aturan yang diberikannya. Kasihilah musuh-musuhmu. Jadi ketika Yesus mengatakan kasihilah musuh-musuhmu,
Yesus bukan hanya berkata-kata, tetapi Yesus menghidupi apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya. Kasihilah musuhmu. Yesus mendemonstrasikan firman Tuhan yang dikatakannya. Kasihilah musuhmu. Dia pertontonkan firman yang dilakukan ini di atas kayu salib. Kasihilah musuhmu. Pada saat kita dalam kondisi baik, mungkin sebagian kita bisa mengasihi musuh kita. Tapi kalau kita menderita dan melihat musuh kita sehat walafiat dan sukses, mungkin tidak mudah bagi kita mengasihi musuh, apalagi dia yang membuat kita menderita. Tetapi Yesus, karena dosa kita lah dia naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ketika kita masih berdosa, dia mati bagi kita. Itu satu kematian yang luar biasa, bukan? Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuhnya, dia mati bagi kita. Dalilnya, dalam Yesus sudah mengampuni dosa kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita? Nah, Yesus memberikan contoh dan teladan. Seperti apa kita harus menjalani hidup kita? Seperti Yesus. Dan Yesus tidak hanya memberikan firman kepada kita, memberikan perintah kepada kita. Tetapi Yesus menjadi manusia dan dia taat kepada firman Tuhan. Menghidupi firman itu secara sempurna. Itu sebabnya Adam pertama gagal, taat kepada firman Allah. Adam kedua, wakil kita yang lain, dia taat dengan sempurna. Itu sebabnya pengorbanannya, darahnya yang tercurah, diterima, dilayakkan oleh Allah Bapa untuk menggantikan hukuman semua orang percaya sepanjang zaman. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau mempertontonkan kasih-Mu yang agung dan mulia di atas kayu salib. Kami berdoa, Tuhan, memohon kepadamu. Berilah kekuatan kepada kami untuk meneladani Kristus. Hidup yang melakukan kehendak Allah Bapa saja. Sekalipun harus menghadapi penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Hanya memandang kepada Allah dan melaksanakan misi Allah. Dan Yesus mempertontonkannya di atas kayu salib. Dia berdoa bagi keselamatan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk berdoa juga bagi musuh-musuh kami. Karena kami sudah menerima keselamatan, kami sudah menerima pengampunan. Kami yang tidak layak. Tolong kami untuk belajar mengampuni orang lain. Karena kami sudah diampuni terlebih dahulu. Tolong kami untuk berdoa bagi musuh-musuh kami. Karena Yesus mengajar kami dan memberi contoh kepada kami untuk mendoakan musuh-musuh. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Firman yang tertulis ini. Daripadanya kami boleh belajar. Terima kasih untuk 7 perkataan salib yang boleh kami temukan dalam Alkitab. Bagaimana Yesus Kristus dengan agung dan anggun naik ke atas kayu salib. Menunjukkan siapa dia. Menunjukkan dia berbeda dengan semua orang yang naik ke atas kayu salib. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mengakhiri pembelajaran malam hari ini. Akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera-Mu bertata dalam hati kami. Sehingga kami dapat istirahat dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.